Ya, berikutnya nomor 2, apakah jurusan yang dipilih oleh student? Nah, jadi apa saja jurusan yang dipilih oleh studentnya? Apa nih? Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. Karena nggak ada tabelnya, jadi nggak kebayang gitu ya. Tapi sebetulnya ini yang penting kita tahu kolomnya aja kita udah tahu. Nah, jurusannya itu pada pada kolom ini ya, Hons ini. Hons ini adalah jurusannya. Jadi jurusan apa yang dipilih oleh student? Nah, gimana caranya? Ada yang mau menjawab? Cut Nur Hidayanti, gimana? Atau masih ada yang bingung nih? Minggu lalu ditanya, nggak bingung ya? Waktu ditanya langsung latihannya jadi bingung. Ibu, ini jawabannya pakai P. P-Hons Ya. dari tabel student. Ya, betul. Iya, Bu. Ya, betul. P-Hons. Ya, P-Hons dari tabel student. Jadi jurusan apa saja, maknanya kan kita hanya perlu data jurusannya saja. Nah, data jurusan itu ada pada kolom Hons ya, honors, apa singkatan daripada honors. P-Hons dari tabel student. Oke, betul jawaban Abdul Hafid. Nah, berikutnya mata kuliah, nggak nampak jadinya ya. Mata kuliah yang diperlukan hanya course notes-nya saja, ya, course number-nya saja. Mata kuliah yaitu course number-nya saja yang studentnya ini mendapat nilai exam lebih bagus daripada nilai lab-nya. Jadi yang kita perlu hanya course note-nya saja, ya, yang nilai exam-nya lebih bagus daripada nilai lab. Nah, gimana nih kira-kira? Kita perlu tabel apa? Selection kah atau projection? Atau keduanya? Ada yang menjawab? Diva Nisa. Ya, coba ada jawaban. Jangan diam-diam aja, jangan menanti. Coba dipikir bagaimana jawabannya. Jadi soalnya course no, ya, course number yang studentnya itu nilai examnya lebih bagus daripada nilai lab. Ada yang mau jawab? Yang lain mau menjawab silahkan, nggak ada masalah juga. Ada? Kok sunyi senyap? Course no adanya di tabel apa? Tabel student kah? Apa tabel staff? Apa tabel enroll? Di Enroll. Enroll. Ya, di tabel enroll ya. Nah, ya udah, tinggal ditampilkan aja. Pakai projection apa selection? Atau keduanya? Nah, dari Keduanya, Pak. Keduanya. Kenapa keduanya? Karena yang kita perlukan hanya course no-nya saja. Kalau yang kita perlukan itu adalah semuanya, ya berarti kita cukup dengan menggunakan selection. Tapi yang kita perlukan di sini hanya course no-nya saja, berarti ada projection-nya. Kemudian syaratnya itu yang lab marks, exam mark lebih bagus daripada lab. Ada yang menjawab ya. Oke, Iksan. P, course no, sigma, lab mark lebih dari exam mark dari tabel enroll. Oke, ya betul sekali. Ya, jadi saya nggak tulis lagi ya karena sudah betul. Oke, berikutnya ya. Sampai di sini yang lainnya paham? Ya, tadi ini ada kawan yang menjawab. Sampai sini yang lainnya paham? Kalau ada yang nggak dipahami langsung tanya. Kalau kita balik gimana? Sigmanya di luar, P-nya di dalam. Apa akibatnya?
Sama atau tidak? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda ya. Minggu lalu udah saya jelaskan ya, beda. Kalau sigmanya duluan, baru kemudian pi-nya. Ya, jadi jangan tersilap karena aljabar relasional ini kan asal-muasalnya dari matematika. Ya. Jadi sifatnya itu dengan sifat kurungan, ya maknanya kalau pada matematika kan kurungan yang paling dalam dulu yang kita lakukan. Jadi pada aljabar relasional juga seperti itu. Jadi yang kurungan yang paling dalam yang dilakukan baru yang lebih di luarnya lagi. Ya, jangan tersilap ya, jangan kebalik lah istilahnya. Oke, yang berikutnya, siapakah tutor yang mengajar student tahun ketiga? Nah, siapa tutor yang mengajar student tahun ketiga? Jadi, tutor, ya, tutor ada di tabel student. Nah, jadi siapa tutor yang mengajar year-nya itu tahun ketiga? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Ya. Oke, Ihsan lagi ya, Ihsan. Pi tutor, Dava juga pi tutor, sigma ya sama dengan 3. Oke, ya betul sekali. Ya, jadi di sini syaratnya year-nya itu 3, ya berarti sigma year sama dengan 3 dari tabel student, kemudian yang kita pilih, yang kita perlukan datanya hanya tutor, maka ada proyeksinya lagi, jadi pi tutor. Oke, betul. Berikutnya, siapakah nama lecturer yang mengajar student tahun ke-1? Nah, ini baru mulai lebih kompleks lagi ya. Jadi, siapa nama lecturer yang mengajar student tahun ke-1? Nah, di sini ya, data lecturer itu ada pada tabel staff. Nah, sedangkan data year, ya student tahun ke-1, data year ada pada tabel student. Nah, jadi bagaimana caranya? Apa yang kita perlukan di sini? Proses apa? Theta join. Ya, boleh pakai theta join, boleh, pakai maksudnya simbol theta join yang bentuknya seperti apa tuh namanya? Seperti mana dia yang sudah saya buka tadi? Jadi bentuknya yang seperti ini, ya seperti ini boleh. Mau pakai cross Cartesian boleh juga. Ya silakan. Ada yang ingin mencoba menjawabnya? Maknanya dua tabelnya itu dijoinkan, ya dua tabel dijoinkan. Tabel ini yang terlibat ada dua tabel ya, tabel student dengan staff. Kemudian syarat kesamaannya apa? Antara student dengan staff itu apa data yang sama? Tutor, Bu. Tutor dengan? Dengan lecture. Ya, jadi tutor dengan lecturer ya. Jadi tutor yang ada pada student kita samakan dengan kolom lecturer yang ada pada tabel staff. Ya, jadi disamakan. Nah, baru kemudian sesudah disamakan, kita pilih hanya nama lecturernya saja. Ya, berarti nanti di luarnya itu ada proyeksinya hanya nama lecturernya saja. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Atau saya berikan contoh jawabannya aja lah langsung ya. Nanti yang berikutnya itu bisa kalian yang menjawab. Nah, berarti karena ini student, saya tampilkan yang cross Cartesian dulu ya. Jadi student, ya cross dengan staff, ya staff. Kemudian apa selection-nya?
Apa kolom yang sama? Tutor sama lecture, Bu. Ya, tutor sama dengan lecturer. Nah, kemudian yang kita perlukan apa nih? Kolom apa yang kita perlukan? Nama lecturernya saja, ya. Berarti di luarnya ada P apa? Lecture, Bu. Lecture. Ya, P lecturer. Oke, ini kalau kita menggunakan cross Cartesian. Ya, natural join ya, maksud saya ini kita menggunakan natural join. Nah, kalau kita menggunakan theta join, ya theta join berarti ya, kita gunakan simbolnya student. Ya, N-nya kurang. Student. Kemudian ini simbolnya ya, theta join. Nah, syarat equality-nya, syarat kesamaannya adalah tutor sama dengan lecturer, ya, digabungkan, dijoinkan dengan staff. Oke, nah kemudian ya jangan lupa kurungan, baru kemudian di luarnya juga sama, kita memilih hanya kolom lecturernya saja. Oke, ya sampai sini bisa dipahami ya. Sama, jadi mau pakai cross natural join boleh, mau pakai theta join boleh juga. Yang mana satu, yang penting paham. Ya, alurnya yang mana duluan yang dikerjakan itu paham. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sampai jawaban soal yang tadi? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut soal berikutnya. Siapakah nama tutor? Ya, nama tutor yang studentnya mendapat nilai exam mark lebih bagus dari nilai lab mark-nya. Jadi nama tutor sekarang. Sekarang yang kita perlukan nama tutor yang studentnya mendapat nilai exam lebih bagus daripada nilai lab. Nah, gimana nih caranya? Join tabel juga kan? Nah, tabel apa saja di sini yang terlibat? Student dan enroll, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kalian yang coba ya. Siapa mau jawab? Student dengan enroll yang dijoinkan. Mau pakai cross Cartesian boleh, mau pakai sila cross Cartesian. Mau pakai natural join boleh, mau pakai theta join boleh juga. Ya, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Jangan lupa absen ya. Soalnya kayaknya ada ingin menjawab? Oke. Abdul Hafid di tutor sigma exam mark lebih dari lab mark student cross dengan enroll gitu. Dafa betul. Oke, betul semuanya ya, jawabannya betul semuanya. Yaitu apa istilahnya aljabar relasional ya, aljabar relasional yang terlibat di sini hanya student dengan enroll. Nah, untuk soal yang ini ya, siapakah nama lecturer yang studentnya mendapat nilai exam lebih bagus dari nilai lab? Nama lecturer yang studentnya mendapat nilai exam lebih bagus daripada nilai lab. Nah, ini
udah sepertinya ada 3 tabel ya. Nama lecturer ada di tabel staff. Nilai exam ada di tabel enroll, ya kan? Kemudian lecturer dengan enroll itu nggak bisa langsung kita gabungkan. Nah, kenapa nggak bisa langsung kita gabungkan? Karena tidak ada pengaitnya. Paham pengaitnya maksud saya. Jadi kan kita kan udah belajar nih apa namanya IR diagram kan? Dari satu entitas kita relasikan dengan entitas yang lainnya. Nah, jadi anggaplah di sini adalah student, ya student. Nah, kemudian di sini ada staff, ya staff. Nah, di sini yang tengah-tengah inilah dia enroll. Nah, enroll. Jadi enroll ini menggabungkan ada data, bukan menggabungkan ya, merelasikan antara student dengan staff. Jadi makanya pada enroll ini ada studno. Nah, studno ini berasal dari tabel student, ya foreign key-nya. Kemudian juga ada course no. Nah, course no ya berarti dari tabel enroll-nya sendiri. Nah, kemudian karena ada tabel lecturer ya berarti kita harus gabungkan 3 tabel ini ya. Jadi ada tabel student, staff, dan enroll digabungkan. Ada yang tahu jawabannya seperti apa? Nama lecturer ya, nama lecturer yang studentnya mendapat nilai exam lebih bagus dari nilai lab. Tadi udah ada yang jawab ya, yang sorry, maaf. Sepertinya jawaban yang tadi, yang P tutor yang ini tadi ada kurang sedikit ya. Ada kurang sedikit. Nah, karena kalian pakai cross Cartesian, jadi ada kurang sedikit yang dijawabkan. Bisa ke atas. Oke, P tutor P. Jadi kan dijawab P tutor ya, yang jawaban sebelumnya ya, P tutor. Ada kurang sedikit, saya tadi kurang apa namanya, tidak melihat secara detail. Exam mark kan? Oke, exam, saya singkat aja ya, exam lebih dari lab. Nah, kan? Nah, ini syarat kesamaannya belum nih antara student dengan apa namanya, tabel enroll-nya kan belum dimasukkan syarat kesamaannya. Jadi harusnya ada N, ya, N, apa N-nya? Tutor. Antara student dengan enroll yang sama apa ya? Student number. Ya, student number, silap saya. Jadi karena sama-sama studno, ya berarti kita harus tuliskan yang penuh ya. Jadi student dot titik, ya titik studno. Nah, kenapa harus ada seperti ini? Karena kebetulan nama kolomnya sama, studno. Jadi sama-sama studno. Sama dengan ya enroll dotnya nggak nampak, studno. Oke, nah barulah nanti kita menggabungkan student dengan enroll. Paham ya? Paham? Nah, kalau kita buat dalam bentuk theta join agak sedikit berbeda. Kenapa? Nah, berarti nanti jadi seperti ini. Nah, student
ya, simbol join. Kemudian saya nggak tulis panjang ya, tapi seharusnya student.studno, tapi di sini supaya nggak terlalu panjang karena nggak muat, nanti sama dengan s.studno sama dengan studno di join dengan enroll. Oke. Nah, kemudian syarat exam lebih dari labnya ini di mana? Ya, kita berarti harus menambahkan selection di luarnya. Ya, jadi agak sedikit beda di sini. Nah, selection di luarnya exam lebih dari lab. Oke. Nah, baru kemudian kita tambahkan lagi proyeksinya yaitu tutor. Jadi jawaban yang tadi agak kurang ya. Jadi syarat kesamaan antara tabel ini belum dimasukkan. Jadi mohon diingat ya, yang paling penting kalau kita melakukan join tabel ya, kita harus melihat syarat kesamaannya atau equality apa tadi? Pokoknya syarat kesamaan ya. Jadi mana kolom yang sama dari tabel yang terlibat. Ya, jangan sampai lupa karena kadang-kadang memang itu apa ya namanya? Bukannya nggak paham, tapi kelupaan. Ya, kelupaan syarat kesamaan antar tabel yang terlibat. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya?